Makanya salah satu doanya Nabi yang indah itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan dunia itu puncak tertinggi kehidupan kami. Janganlah engkau menjadikan dunia itu merupakan tujuan kami belajar. Karena yang merusak kehidupan kita itu dunia, Pak. Apa perkara yang bisa menjadikan kita berbuat syirik kepada Allah? Dunia. Apa perkara yang bisa menyebabkan seorang wanita itu melepaskan kehormatannya dan dizinai? Dunia, Pak. Apa yang menjadikan wanita berjoget-joget di depan TikTok untuk mendapatkan viewer? Dunia. Itu semuanya dunia. Kalau rezeki tidak mungkin menjadikan orang itu akhirnya berkubang dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau itu rezeki, kenapa? Rezeki itu konteksnya itu betul-betul sangatlah indah di sisi Allah. Makanya betul kalau ada sebagian ahli hikmah itu mengatakan Allah membagi dunia kepada setiap orang, tapi Allah tidak memberikan rezeki kepada setiap orang kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan kita mendapatkan hati yang mampu untuk membaca setiap hikmah dalam setiap peristiwa. Karena sesungguhnya salah satu karakteristik hati yang baik dan hati yang bersih itu adalah hati yang mereka mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Kalaupun kita mendapatkan satu peristiwa, satu takdir yang menimpa pada kehidupan kita, yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengambil hikmah, supaya hikmah itu menjadi perenungan di dalam perjalanan kita dan supaya kita tidak pernah lepas prasangka baik kita kepada Allah. Kita tentunya paham, Pak, di antara kita ada yang diwafatkan sebelum COVID. Ada pula di antara sahabat kita diwafatkan ketika COVID. Ada pula di antara kita yang masih disehatkan oleh Allah ketika melewati COVID dan kita juga pernah menjadi penyintas COVID. Hikmahnya apa yang harus kita gali dalam setiap peristiwa? Mungkin bisa jadi teman-teman kita yang wafat, saudara kita yang wafat ketika COVID, mungkin karena mereka orang yang rajin meminta husnul khatimah kepada Allah. Sehingga Allah menghadirkan bala, Allah menghadirkan wabah, di mana setiap orang yang meninggal ketika wabah itu mereka mendapatkan status kematian husnul khatimah. Dan Allah mengabulkan permohonan mereka dan permintaan mereka. Diwafatkan mereka ketika wabah supaya Allah punya alasan memberikan status kepada mereka husnul khatimah. Apa hikmahnya untuk kita? Kita juga menjadi penyintas COVID tetapi kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita supaya kita memulangkan hati kita sebelum berpulangnya jasad dan fisik kita. Supaya kita memperbanyak tobat kita kepada Allah dan memperbanyak bekal kita kepada Allah. Inilah yang disebut dengan hikmah. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa dan berharap. Senantiasa memohon kepada Allah semoga kita di dalam perjalanan kehidupan kita bukan hanya diberikan ilmu, kita bukan hanya diberikan petunjuk, tapi kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan hikmah di dalam perjalanan hidup. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan siapapun yang mampu melihat segala sesuatu dalam perspektif hikmah, maka dia adalah orang yang lapang hatinya dan paling mudah menjalani kehidupan. Tapi biasanya orang yang paling cepat pikirannya, paling sempit hatinya, orang yang tidak mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Inilah yang menjadikan kita memahami setiap hikmah di dalam kehidupan. Kalau ada di antara kita dikayakan oleh Allah, mungkin hikmahnya Allah pilih kamu dan hartamu supaya kamu mampu berinfak sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Kalau ada di antara kita merintis bisnis, mungkin gagal, mungkin tidak sukses, mungkin hikmahnya adalah karena kita kalau kaya mungkin kita akan lupa dengan Allah dan kita lupa dengan masjid ketika kita tidak mampu melazimi amal soleh kalau kita kaya. Itulah hikmah. Dan hikmah itulah yang menjadikan kita lapang di dalam kita menjalani kehidupan. Karena setiap peristiwa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari pelajaran yang Allah ingin berikan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan hikmah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 269, Allah menyampaikan yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki dan barang siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah maka dia telah mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah.
Itulah yang dinamakan dengan hikmah. Bapak ada yang kaya, hikmahnya. Mungkin Bapak dipilih oleh Allah menjadi agen dan distributor kebaikan yang Allah titipkan rezekinya melalui Bapak. Supaya Bapak terus memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang di sekitar kita. Kalau kita dijadikan tidak kaya, bukan Allah jahat sama kita. Mungkin hikmahnya adalah kalau kita kaya, kita lupa sama Allah. Maka Allah jadikan kita biasa supaya kita tidak mudah untuk lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah. Makanya kalau ada di antara ibu dan bapak mikir, kok saya nggak punya mobil listrik ya Ustaz. Mungkin hikmahnya kalau punya mobil listrik ibu kesetrum. Ya. Jadi akhirnya Allah tidak berikan kepada kita mobil listrik. Itulah yang dinamakan dengan hikmah. Oh kurang dekat. Ya. Saya dekatkan. Hikmahnya saya suruh mendekatkan mic. Jadi disitulah akhirnya kita memahami segala peristiwa harus dilihat dari sudut pandang hikmah. Kalau bapak merasa bapak menjadi suami sudah baik, tapi diuji dengan istri, mungkin hikmahnya adalah Allah ingin memberikan pahala kesabaran untuk bapak. Karena mungkin dosanya bapak ketika sebelum menikah itu banyak. Sehingga Allah jadikan istri kita hadir menjadi ujian kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah hikmah. Ya. Makanya nanti kalau istri kita lagi ngambek Pak, maka kita memahami, oh dia sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Sebagaimana ketika ada seorang istri mendapatkan suaminya tidak sesuai dengan harapan dia, supaya istri itu tidak jatuh cinta kepada manusia dan lupa dengan Allah. Berapa banyak perempuan jatuh hati kepada suaminya dan akhirnya dia menandingi cintanya dia kepada suami sebagaimana cintanya dia kepada Allah. Akhirnya dia tidak sadar telah menduakan Allah dengan suaminya. Itulah hikmah. Jadi kadang-kadang ada istri, kenapa kok dijadikan suaminya tidak baik? Supaya cintamu hanya kepada Allah dan tidak cinta kepada makhluk. Kenapa kita kok mendapatkan istri terkadang tidak sesuai dengan harapan kita? Mungkin hikmahnya. Supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Ketika pahala kesabaran itu kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita banyak gugur segala dosa dan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah lepas memahami segala sesuatu dengan hikmah. Dan itulah yang kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan membaca hikmah dalam setiap peristiwa. Ya, semoga Allah memberikan anugerah itu di dalam hati kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban. Karena kewajiban hati itu sebagaimana kewajiban fisik. Kewajiban fisik ada yang dinamakan dengan sholat. Kewajiban fisik ada yang namanya ketika kita melakukan tawaf, ketika kita melakukan haji, ketika kita wukuf, itu merupakan kewajiban fisik kita kepada Sang Khalik. Tapi ada kewajiban hati, dan kewajiban hati itu intinya ada 3, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, yaitu ridho terhadap setiap keputusan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena takdir itu tidak pernah salah. Dan Allah tidak pernah mengeluarkan produk takdir yang cacat di dalam kehidupan kita. Maka sikap kita cuma satu. Kita ridho kepada setiap penentu dari setiap kejadian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya ridho terhadap takdir itu penting. Karena produk dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang salah. Kalau ada di antara kita yang mengatakan takdir ini salah, pertanyaan kita adalah terus siapa yang benar kalau takdir itu kita salahkan yang datang dari Allah? Allah tidak pernah salah dan Allah tidak pernah keliru di dalam menetapkan setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Makanya kewajiban hati kita yang pertama itu ridho kepada takdir. Makanya apapun peristiwa berat yang kita dapatkan, maka kita pegang dada kita dan berkata, raditu billahi robba. Saya ridho ya Allah terhadap setiap keputusan apapun yang Kau berikan kepadaku. Tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seorang perempuan, ketika mereka telah ridho kepada Allah, kecuali ridhonya mereka itu menjadikan matinya mereka itu husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Makanya siapapun yang telah menjalani kehidupan, melewati angka 40, melewati 50, melewati 60, dan kita paham tidak setiap peristiwa yang kita lewati semuanya itu menyenangkan untuk kita.
Ada yang terkadang kita ditipu, ada yang terkadang kita dibenci, ada yang terkadang kita difitnah sama orang. Maka kita berikan keridhaan kita. Karena sesungguhnya kalau kita ridho, tidak ada yang pulang kepada Allah dengan hati yang ridho kecuali matinya husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Saya pernah ditipu Ustaz, ridho Pak, sudah selesai. Saya pernah dihujat, sudah ridho. Apapun peristiwa yang kita dapatkan tidak ada yang salah. Karena tidak ada ketetapan takdir yang bersifat keliru di dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah tanya sama ibu saya dulu, kenapa kok ibu diberikan 2 anugerah anak cerebral palsy? Saya melihatnya pada saat itu mengatakan kepada ibu saya dengan bahasa anak-anak yang polos, Pak. Saya ngomong, kenapa ya kedua kakak saya cacat mental, Bu? Ibu saya itu mengelus kepala saya dan berkata, makhluknya Allah itu tidak ada yang cacat, Nak. Karena takdir Allah itu tidak ada yang cacat. Semuanya istimewa. Cuma kita yang tidak paham terhadap apa keistimewaannya itu. Itulah yang menjadikan kita paham, keridhaan itu merupakan poin penting sebelum kita pulang kepada Allah. Kalau kita sudah usia 40, apa yang harus saya persiapkan Ustadz? Ridho. Apapun peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita itu ridho. Jangan sampai kita rajin sholat, jangan sampai kita rajin sedekah, jangan sampai kita rajin puasa, tetapi hati kita tidak ridho kepada keputusan yang Allah berikan. Tidaklah hati yang kecewa dengan takdir, kecuali pulangnya berhadapan dengan pembuat takdir. Tidaklah orang marah terhadap takdir, kecuali dia berlawanan dengan pembuat dan perumus takdir dalam kehidupan yang akan dia temui dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah yang mengerikan kalau kita tidak ridho kepada setiap apapun yang pernah kita lewati dalam kehidupan. Makanya Nabi sampai mengatakan fima maknah di dalam salah satu hadisnya, lau anfaqta misla jabala Uhudin dhahaban maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadri khairih wa syarrih. Sesungguhnya kalau kamu infak 1 gunung Uhud emas, Allah tidak ingin terima. Infak kamu 1 gunung Uhud emas lebih besar daripada Freeport. Kalau kamu infak 1 gunung Uhud emas, tetapi hatimu tidak ridho kepada takdir, kata Nabi, Allah tidak ada hajat dan Allah tidak kepingin menerima amal sedekahmu, walaupun seberat gunung Uhud emas, kalau hatimu tidak ridho. Makanya kalau kita nanti bertengkar sama suami istri, bertengkar suami istri itu wajar, tapi jangan sampai menggugat takdir dan mengatakan, coba saya dulu nggak nikah sama kamu. Suaminya nanti balas, sama, saya juga kalau nggak nikah sama kamu juga alhamdulillah lebih lapang. Jangan gitu. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi jangan mengungkit-ungkit takdir yang Allah berikan kepada kita. Siapapun istri kita itulah takdir terbaik. Dan siapa yang mengirimkan istri kita kalau bukan Allah? Siapa yang mengirimkan suami kita kalau bukan Allah? Apakah semua peristiwa terjadi secara random dan secara tiba-tiba begitu saja? Tidak mungkin, Pak. Semua terjadi karena ketentuan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham ketentuan hati dan kewajiban hati yang pertama itu apa? Ridho terhadap takdir. Yang kedua, sabar ketika kita mendapatkan musibah di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya sabar itu ujungnya pasti memberikan kepada kita sesuatu yang melapangkan hati. Yang ketiga, kita bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bersyukur dan syukur kita diterima sama Allah dan syukur kita dicatat oleh malaikat raqib dan syukur kita betul-betul sesuai dengan perintahnya Allah, Allah akan memberikan kepada kita sebuah buah yang manis dari sikap syukur kita. Apa buah yang manis dari sikap syukur kita? Disederhanakan keinginan kita dan dicukupi kebutuhan kita. Kalau kita sudah sederhana di dalam keinginan, karena syukur kita diterima, orang yang sederhana di dalam keinginan itu mudah bahagia. Yang susah bahagia bukan orang miskin, yang bahagia bukan orang kaya, bukan. Kata Ibnu Qudamah, orang kalau bahagia itu orang yang sederhana dalam keinginan. Dan siapa orang yang Allah sederhanakan di dalam keinginan? Orang yang syukurnya diterima sama Allah itu pasti disederhanakan keinginan. Bapak kalau tidak banyak keinginan, gampang bahagia atau tidak bahagia? Gampang, kayak anak kecil, Pak.
Anak kecil tuh gampang bahagia. Tuh lihat anak kecil yang ikut kajian. Dia ngelihat bapaknya sehat, dia ngelihat ibunya sehat. Senang atau tidak senang? Senang. Dibelikan es teh, senang. Dibelikan es dawet, senang. Dibelikan jajan yang harganya mungkin cuma 2.000, senang dia, Pak. Kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Karena tidak banyak keinginan. Tidak ada anak kecil itu di pojok kamar, matikan lampu kamar, diem gitu. Kenapa anak sedih gitu? Mikir utang, tidak ada. Bahagia tidak banyak keinginan. Kenapa kita yang tua ini terkadang susah bahagia? Karena keinginan kita banyak. Kita pengen BPKB. Nah ini nih pelaku-pelakunya. Kita pengennya sertifikat. Tidak ada habisnya, Pak. Kalau keinginan itu tidak ada habisnya, kita tidak akan pernah bahagia. Punya rumah di Jakarta, pengen punya rumah di Kediri. Sudah punya rumah di Kediri, pengen punya rumah di lereng gunung. Sudah punya rumah di lereng gunung, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah lautan. Bertetangga sama Nyi Roro Kidul. Tidak ada habisnya, Pak. Makanya ketika kita bersyukur, Allah menyederhanakan keinginan kita. Kalau kita sederhana keinginan itu, kita gampang bahagia. Saya itu yang penting bisa sholat di Nurul Huda itu sudah senang, gampang bahagia. Saya itu yang penting habis ngaji, setelah itu makan roti, setelah itu makan lodeh dan pecel. Ya kan? Pecel Kediri gitu kan. Panitianya belum ngasih pecel Kediri, sudah ngasih saya tugas. Maka sesungguhnya kalau kita ini gampang bahagia, gampang sederhana, gampang keinginan, gampang bahagia, Pak. Karena begitulah kuncinya Allah ketika membahagiakan kita. Makanya jangan kita berpikir yang kaya pasti bahagia, yang miskin belum tentu bahagia. Belum tentu. Berapa banyak orang miskin kadang bahagia, dan belum tentu orang yang kaya itu bahagia. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Syukur kita kalau diterima, Allah menyederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, akhirnya kita itu gampang untuk bahagia di dalam kehidupan kita, dan kita tidak terbebani dengan berbagai macam target di dalam kehidupan kita. Siapa orang yang paling tersiksa? Orang yang terbebani target setiap waktu. Itu orang yang mereka itu susah bahagia. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya kepada Allah. Semoga Allah menyederhanakan keinginan kita, Pak. Kalaupun kita punya keinginan, keinginan itu akhirat. Saya ingin membuka pondok tahfidz, nah itu bagus. Saya ingin membuka sekolahan gratis, nah itu bagus, Pak. Tapi untuk duniawi sederhana. Honda 70 sudah cukup. Kalaupun dikasih Mercy pun cukup, karena itu pun datang dari Allah. Yang penting dia tidak punya keinginan, tetapi dunia datang merangkak kepadanya, dan bukan dia yang merangkak kepada dunia. Dan itulah yang kita inginkan. Kita ingin gampang bahagia ketika kita gampang bersyukur. Jangan ngelihat teras kehidupan orang lain. Kalau kita suka melihat teras kehidupan orang lain, bulan ini dia beli apa, tahun ini dia bangun apa, kita susah bahagia, Pak. Tapi kalau kita fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita gampang bahagia di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang gampang bersyukur kepada Allah, dan tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin, insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham di antara culture kita sebagai seorang manusia, dan terutama orang beriman, itu adalah bagaimana kita bekerja. Karena kita dituntut untuk kita supaya mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Akhirnya kita itu bekerja, dan sesungguhnya bekerja itu merupakan culture-nya orang yang beriman. Karena orang beriman itu tidak boleh berpangku tangan dan dia menjadi beban bagi orang lain. Para nabi mereka bekerja, Rasulullah pun pengembala kambing, Nabi Musa pun pengembala kambing, dan mereka pun bekerja. Karena pada dasarnya bekerja itu merupakan culture-nya sunnah. Tradisinya orang beriman itu harus bekerja. Dan tradisinya orang beriman itu tidak boleh berdiam diri di dalam rumah, dan dia tidak mencari rezeki yang Allah tuangkan dan Allah sebarkan di dalam kehidupan kita.
Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Makanya Allah menyampaikan pada ayat yang ke-10 surat Al-Jum'ah, kalau sudah ditegakkan sholat Jumat, jangan lama-lama di dalam masjid. Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah dan mengingatlah Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ternyata yang menyuruh kita supaya jangan lama-lama di masjid ketika pada waktu Jumat siang itu Allah. Jangan tiduran, jangan lama-lama di masjid. Setelah kamu tegakkan sholat, setelah kamu zikir, setelah kamu berdoa, bertebaranlah dan carilah karunia Allah. Di mana itu Allah menyampaikan kepada kita supaya kita ini mencari sesuap karunia Allah yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Allah juga menyampaikan di dalam surat An-Nur 37, laki-laki yang dipuji oleh Allah itu siapa? Bukan laki-laki yang panjang sujudnya semata. Laki-laki yang dipuji oleh Allah itu bukan hanya laki-laki yang berkali-kali umrah dan ketika dia berkali-kali tawaf. Tapi laki-laki yang dipuji oleh Allah itu laki-laki yang dikatakan di dalam surat An-Nur 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu laki-laki yang mereka sibuk di dalam dagang tetapi dagangannya tidak melalaikan dia untuk mengingat Allah, dan itu pun dipuji oleh Allah. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh di dalam kehidupan kita tidak bekerja, tetapi bekerja itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita sebagai orang beriman. Makanya kita pernah mendapati sebuah kisah nyata. Apa kisah nyata yang kita peroleh? Bagaimana seorang Umar bin Khattab pernah mendapati seorang pemuda di dalam masjid. Lalu pemuda itu tidak keluar dari masjid kecuali zikir setiap waktu dan zikir setiap hari dari pagi sampai malam dan tidak pernah keluar untuk bekerja. Maka Umar masuk ke masjid itu dan Umar langsung berkata dan ditendang pemuda tersebut, inna sama ala tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kamu ini ngapain di dalam masjid terus menerus? Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan langit tidak menurunkan perak. Keluar dari masjid, carilah karunia Allah. Dan itu merupakan bagian dari sebuah culture yang ditekankan oleh Umar bin Khattab. Muslim itu harus bekerja. Makanya ada satu riwayat yang bagus sekali Pak, dari seorang ulama, dari muridnya, namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini muridnya Hasan Al-Basri Pak. Pada satu waktu beliau itu akan hendak mengaji. Ketika hendak mengaji, beliau itu melihat satu peristiwa yang menjadikan beliau terlambat datang ke pengajiannya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pada saat itu sedang mengabsen satu persatu muridnya, tidak mendapatkan Sabit Al-Bunani dan berkata, mana Sabit? Ta'akhir, telat. 5 ta'akhir. Kenapa dia telat? Kami tidak tahu. Ternyata setelah ditunggu oleh Hasan Al-Basri, sebagaimana Nabi Sulaiman mencari burung hudhud yang tertinggal dan terlambat, datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani. Dan ketika datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani langsung ditanya sama Hasan Al-Basri, 5 ta'akhirta. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu telat? Lalu pada saat itulah muridnya berkata, tadi ada peristiwa yang aku dapatkan di dalam perjalanan aku menuju ke majelis ini. Dan peristiwa itu membuatku telat datang ke majelis ini, wahai guruku. Hasan Al-Basri langsung tanya, peristiwa apa yang kamu lihat sampai kamu telat? Begini, tadi aku jalan. Ketika aku melewati pohon besar, ada satu burung yang aku perhatikan di atas dahan. Ternyata burung itu sakit dan patah sayapnya yang menjadikan dia tidak bisa terbang. Setiap terbang gagal, setiap terbang gagal, setiap terbang gagal. Maka aku penasaran, lalu bagaimana konsep rezekinya burung itu kalau dia tidak bisa terbang? Maka aku duduk, aku liatin dan aku lihat secara detail dan aku pengen perhatikan apa yang akan terjadi kalau burung itu sayapnya patah dan tidak bisa terbang. Pasti mati di atas dahan itu.
Ternyata ketika aku melihat burung itu di atas dahan, di atas sarangnya dan dalam kondisi sayapnya ini patah, tidak lama setelah itu tiba-tiba Allah mengirimkan satu burung yang sehat yang terbang ke dahan itu. Dan burung itu membawa cacing. Lalu memberikan cacingnya kepada burung yang sakit, lalu terbang kembali. Setelah itu ada burung lain lagi membawa cacing, lalu diberikan cacing itu kepada burung yang sakit, lalu terbang lagi. Tidak lama setelah itu ada burung lagi membawa cacing dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit, yang patah sayapnya di dalam sarangnya, dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit. Maka itulah yang aku dapatkan. Hasan Al-Basri sebagai gurunya lalu berkata, apa pelajaran yang kamu dapatkan? Apa hikmah yang kamu jumpai dari peristiwa burung yang patah sayapnya ketika kamu jumpai di atas dahan? Sabit Al-Bunani lalu berkata, hikmah yang aku dapatkan itu ternyata burung itu kalau sakit sekalipun Allah sudah mengatur rezekinya secara detail. Dan aku pun nanti mendapati pula kalau manusia itu pun semuanya telah dicukupi rezekinya dan tidak perlu khawatir terhadap rezeki dari Allah. Kalaupun dia tidak ngapa-ngapain, Allah yang mengatur rezeki datang kepadanya. Itu hikmah yang diambil sama Sabit. Dan mungkin hikmah sebagian besar Bapak dan Ibu. Tapi ternyata Hasan Al-Basri ketika melihat peristiwa itu, Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak mempersepsikan dan tidak mengumpamakan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Betapa rendahnya kualitas dirimu sebagai burung yang sakit. Jangan gitu. Emang ngomongnya pakai bahasa Indonesia Ustadz? Enggak, pakai bahasa Arab. Tapi Hasan Al-Basri lalu mengatakan, coba kalau seorang mukmin itu memiliki hikmah sebagaimana dirimu, mungkin tidak ada orang mukmin yang bekerja untuk menolong orang lain. Kalau saya ketika melihat peristiwa kisah nyata yang kamu jumpai ketika melihat burung yang sakit, aku tidak menempatkan diriku sebagai burung yang sakit. Aku menempatkan diriku sebagai burung yang sehat yang membawa cacing. Aku akan bekerja, aku akan mencari karunia supaya setiap aku mendapatkan penghasilan dan mendapatkan rezeki, maka sesungguhnya aku akan bisa membantu burung-burung yang patah sayapnya supaya mereka tetap mendapatkan kehidupan di dalam peristiwa yang mereka jalani. Bapak-bapak ada hikmahnya kayak Hasan Al-Basri? Udahlah Pak, jujur, hikmahnya Bapak nggak kayak Hasan Al-Basri. Tapi disitulah akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan. Berarti bekerja, berdagang, berbisnis itu merupakan bagian dari sebuah culture-nya kehidupan orang yang beriman. Ketika kita memahami bahwasanya bekerja itu merupakan culture kehidupan orang beriman, dan kita berbisnis pun merupakan ikhtiar kita untuk menjemput karunia Allah, pertanyaan yang terjadi setelah itu tuh sederhana dan simpel. Kalau nanti kita bekerja Ustadz, yang kita cari itu dunia atau rezeki? Karena ini pertanyaan basic dan pertanyaan sederhana yang terkadang kita tidak bisa menjawab. Kenapa banyak orang bekerja tetapi nilai mereka di sisi Allah bisa beda-beda? Kenapa banyak orang menggembala kambing tetapi nilainya Allah di sisi Allah itu berbeda? Kenapa ada orang yang berbisnis di pasar tapi nilainya Allah dan posisi mereka di sisi Allah itu bisa berbeda? Karena salah satu pembeda seseorang di balik pekerjaannya itu ada yang mulia, ada yang hina di sisi Allah. Itu disebabkan karena pada dasarnya setiap orang itu harus menjawab pertanyaan basic. Kita ini bekerja, sebenarnya kita nyari dunia atau nyari rezeki? Karena ternyata ada sebuah ilmu yang sederhana yang terkadang kita tidak bisa menjawabnya. Karena kita harus paham antara dunia dan rezeki itu ada dua makna yang berbeda. Dan kita harus paham apa bedanya dunia dan apa bedanya rezeki. Supaya nanti kita bisa melihat, oh yang saya cari selama ini ternyata dunia. Supaya kita paham, oh selama ini yang saya cari nanti ternyata rezeki.
Karena ketika kita nanti sudah paham yang kita cari dunia atau rezeki dan kita paham perbedaannya, kita akan tahu bagaimana memaknai setiap perjalanan kita ketika kita menjemput dunia atau menjemput rezeki. Karena orang yang mencari dunia ada polanya, orang yang mencari rezeki ada polanya. Orang yang mencari dunia ada karakternya, orang yang mencari rezeki ada karakternya, Pak. Dan dua perkara itu tidak bisa disamakan. Dua perkara itu tidak bisa disamakan. Makanya jangan sampai kita hidup sudah 50 tahun, kita hidup sudah 55 tahun, tapi ternyata kalau kita ditanya, kamu nyari dunia atau nyari rezeki? Kita tidak mampu jawab. Kenapa kita tidak mampu jawab? Kita tidak ngerti ilmunya dan kita tidak tahu kalau ternyata dunia dan rezeki itu ternyata memiliki titik perbedaan di hadapan Allah. Dan kita harus tahu tentang dunia dan rezeki itu perbedaannya apa. Supaya masing-masing dari kita itu bisa untuk melihat harta saya itu dunia itu, harta saya itu rezeki ya. Supaya dengan itu akhirnya kalau kita salah kita bisa memperbaiki. Kalau kita benar kita minta diistiqomahkan oleh Allah. Maaf ya Pak, nanti kalau sudah tahu ini dunia atau rezeki bukan untuk menghakimi orang lain ya. Wah ternyata kamu tuh nyari dunia bukan rezeki. Jangan menilai orang lain, tapi menilai diri kita. Kita akan bahas, tidak usah banyak-banyak lah. Walaupun perbedaannya ada 6 Pak, kita bahas 3 saja. Ya, karena saya tidak dapat roti, udah 3 aja. Apa bedanya? Masya Allah. Pecelnya ada Pak? Enggak disiapkan insya Allah. Awas ya nggak ada pecel Kediri ya. Kita bahas Pak nomor 1. Tapi ingat ya, nanti kalau kita sudah dapat 1 per 1 bedanya dunia dan rezeki, jangan untuk menghakimi orang lain. Ilmu itu tidak dipakai untuk menghakimi orang lain. Ilmu itu dipakai menghakimi diri kita dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Sekarang apa bedanya Ustaz? Ya ono bedane Pak. Dunia DUNIA, dunia, rezeki ra za qaf. Kalau dunia dal non ya. Tidak mungkin nggak ada maknanya dan tidak mungkin tidak ada perbedaannya. Pasti ada bedanya. Kita beda harokat di dalam bahasa Arab aja ada bedanya atau tidak ada bedanya maknanya? Beda Pak. Bapak jangan sampai salah membaca harokat di dalam Quran. Karena maknanya bisa berbeda. Kalaulah beda harokat saja ternyata bisa menjadikan maknanya berbeda. Apalagi komposisi hurufnya di antara keduanya itu beda. Yang satu dal nun ya, yang satu ra zai qaf. Dan kita harus paham bedanya itu apa. Dan mari kita bahas 1 per 1 bedanya dunia dan rezeki. Supaya kita tahu kita ini harusnya menjadi pencari dunia atau pencari rezeki. Para ulama lalu menerangkan. Yang pertama Pak. Bedanya dunia dan rezeki itu apa? Dunia itu sering disebut dalam konteks yang negatif oleh Allah. Dan berbeda dengan dunia dan berbeda dengan kata rezeki yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kalau kita mendengar kata rezeki itu konteksnya selalu positif. Beda dengan kata dunia. Yang dilaknat oleh Allah itu dunia atau rezeki? Dunia. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan siapapun yang ada di dalamnya dan apapun yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat Pak. Kecuali orang yang belajar. Allah menyebut kata dunia itu dalam konteks yang negatif Pak. Makanya kalau ada orang gagal mendapatkan surga itu alasan pertamanya apa? Karena dia menjadi hambanya dunia. Kenapa kok yang disebut dunia tidak disebut dia hambanya rezeki? Tidak ada Pak. Karena ternyata kita mendapati ketika Allah menyebut kata dunia dan ketika Allah menyebut kata rezeki, itu konteksnya sudah beda. Makanya kalau kita membaca di dalam Quran ataupun kita membaca di dalam hadis, Allah selalu menyebut kata dunia itu konteksnya itu negatif semuanya. Tapi ketika kita membaca tentang rezeki, rezeki itu selalu konteksnya yang disebut oleh Allah itu positif.
Makanya Nabi itu setiap habis subuh, apa dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi? Minta dunia atau minta rezeki? Minta rezeki. Apa doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kalau habis subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang diminta oleh Nabi yang kedua setelah meminta ilmu itu apa? Meminta rezeki. Kalaulah rezeki itu negatif, mungkin enggak Nabi kita meminta rezeki kepada Allah? Enggak mungkin Nabi itu meminta yang buruk. Makanya akhirnya Nabi itu sampai meminta rezeki itu karena Nabi tahu rezeki itu konteksnya positif dan dipuji oleh Allah. Makanya Allah lalu menyampaikan yang di langit itu dunia atau rezeki? Rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Makanya Allah menyampaikan di langit itu ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah menyebut air hujan pun rezeki. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kata rezeki itu kata yang sifatnya itu positif, Pak. Makanya terkadang permintaan saya kalau saya memohon kepada Allah, ini Bapak boleh contoh boleh tidak, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya itu terkadang memohon sama Allah itu apa? Ya Allah, sederhanakan dunia saya, tapi istimewakan rezeki saya. Kenapa? Karena dunia itu konteksnya itu negatif, Pak. Yang terkadang bisa menyebabkan banyak di antara kita itu mendapatkan fitnah dari dunia. Tapi fitnah rezeki nggak ada, Pak. Fitnah dunia ada, fitnah rezeki itu nggak ada. Makanya akhirnya kita di situ mendapatkan bahwasanya kata dunia dan rezeki ketika sudah beda, itu yang menjadikan akhirnya kita di dalam perjalanan hidup, nanti kalau pagi-pagi kita keluar dari rumah, istri kita nanya, mau kemana Pak pagi-pagi? Nyari rezeki, bukan nyari dunia. Karena penggunaan kalimat yang benar, yang sesuai dengan frekuensi yang Allah terangkan di dalam kehidupan kita, itu yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah itu menyebut kata rezeki itu maknanya positif, Pak. Tapi Allah tidak menyebut kata dunia kecuali maknanya negatif. Ya. Maka itulah yang menjadikan seseorang sudah mulai hati-hati terhadap kalimat itu. Orang kapitalis, mereka mencari dunia, Pak. Makanya orang kapitalis atau orang materialisme, Pak, puncaknya materialisme itu apa, Pak? Puncaknya materialisme dalam buku-buku yang saya baca itu 3, Pak. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Itu puncaknya materialisme, Pak. Makanya maaf, kalau kita ngejar kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan, itu nggak ada limitnya, Pak. Makanya tidak akan selesai, kan? Makanya yang didapatkan oleh penguasa-penguasa Romawi pada zaman Nabi, yang mereka dapatkan itu dunia. Tapi yang didapatkan oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu apa? Rezeki. Makanya janganlah kita sampai kalau minta berdoa gitu sama anak itu, jangan sampai ya Allah bukakan dunia untuk anak saya. Jangan, Pak. Pilih kalimat yang lebih diridhoi oleh Allah. Bukakan rezeki untuk anak saya. Karena rezeki itu maknanya baik. Dan rezeki itu tidak terbatas di dunia, Pak. Rezeki itu sampai nanti kita ke surga itu pun rezeki. Tapi kalau dunia selesai dengan adanya hari kiamat, selesai, Pak. Sudah selesai dunia dengan hancurnya dunia ini dengan adanya hari kiamat. Mari kita buka surat At-Tolaq. Dibuka surat At-Tolaq. Bagi yang membawa Quran dibuka. Saya ingin bapak-bapak ada yang baca. Ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa.
rizqa. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Dan sungguh Allah memberikan rizki yang baik padanya. Dan sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Jadi Allah menyampaikan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah itu menyampaikan, siapapun di antara kamu yang beriman, beramal salih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Allah menutup closingnya itu indah, Pak. Apa closingnya? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki terbaiknya Allah berikan kepada manusia itu, Pak. Itulah kenapa kita itu sering mendapatkan, kadang-kadang orang beriman itu tidak dikasih dunia, tapi dikasih rezeki sama Allah. Tapi bagi orang kafir, mereka tidak dikasih oleh Allah dunia, tapi tidak dikasih rezeki sama Allah, Pak. Jadi ketika dalam kehidupan kita akhirnya kita memahami dari konteks di situ adalah ternyata dunia dan rezeki itu memiliki perspektif yang berbeda. Makanya ketika kita nanti nyekolahin anak, nanti ketika kita membimbing anak kita, kalimat yang selalu kita sampaikan janganlah dunia, tapi kalimat yang kita sampaikan itu apa? Nyari rezeki. Nah, karena rezeki itu konteksnya adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Makanya doanya Nabi Musa itu apa? Warzuqni fahma, berikan kami ilmu. Sampai ilmu pun disebut oleh Rasulullah, oleh Nabi Musa dengan kata rezeki. Karena apa? Sesungguhnya ilmu itu pun merupakan rezeki di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada di antara kita kok tidak diberikan dunia, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh luput dari rezeki. Dan rezeki itu tidak selalu melulu tentang urusan dunia. Gaji itu dunia, tapi apa yang kita dapatkan setelah itu ketika membangun kebaikan dalam kehidupan kita, itu namanya rezeki, Pak. Makanya maaf ya, hari ini ketika kita buka YouTube, ketika kita buka Facebook, kita khawatir jangan-jangan kita sudah terkontaminasi. Sehingga yang kita pikirkan itu dunia, nominal, profit, margin setiap waktunya. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu rezeki. Kita bisa mampu untuk sholat subuh, menerjang dinginnya sholat subuh, datang ke tempat ini. Itu kalau bukan rezeki dari Allah, apa namanya kalau bukan rezeki? Saya datang dari Bekasi, Pak. Bapak tadi berangkat sholat subuh jam berapa? Berangkat dari rumah, Pak. Jam 4, kalah sama saya, Pak. Saya sholat subuh di sini tuh berangkatnya jam 4 sore, Pak. Itu namanya rezeki, Pak. Makanya karena kita tahu dunia itu negatif konteksnya dan disebut oleh Nabi berkali-kali dengan dunia itu negatif, makanya yang kita selalu minta itu apa? Saya itu memintanya, ya Allah sederhanakan dunia saya, tapi limpahkanlah rezeki saya. Nabi tidak pernah memusuhi rezeki, tapi Nabi itu menjaga jarak dari dunia. Makanya salah satu doanya Nabi yang indah itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan dunia itu puncak tertinggi kehidupan kami. Janganlah engkau menjadikan dunia itu merupakan tujuan kami belajar. Karena yang merusak kehidupan kita itu dunia, Pak. Apa perkara yang bisa menjadikan kita berbuat syirik kepada Allah? Dunia.
Apa perkara yang bisa menyebabkan seorang wanita itu melepaskan kehormatannya dan dizinai? Dunia, Pak. Apa yang menjadikan wanita berjoget-joget di depan TikTok untuk mendapatkan viewer? Dunia. Itu semuanya dunia. Kalau rezeki tidak mungkin menjadikan orang itu akhirnya berkubang dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau itu rezeki, kenapa? Rezeki itu konteksnya itu betul-betul sangatlah indah di sisi Allah. Makanya betul kalau ada sebagian ahli hikmah itu mengatakan Allah membagi dunia kepada setiap orang, tapi Allah tidak memberikan rezeki kepada setiap orang kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Itu namanya rezeki. Ya. Jadi dari sini saja kita sudah nampak perbedaan. Makanya indah betul surat At-Tolak tadi, Pak. Jadi Allah itu menerangkan peta perjalanan manusia. Kalau dia beriman, beramal sholih, dimasukkan ke dalam surga. Ditutupnya Allah itu indah. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki terbaik yang Allah berikan, Pak. Masuk surga itu rezeki, Pak. Selamatnya kita dari kubur, rezeki. Mampu menjawabnya kita pertanyaan mungkar dan nakir, itu rezeki. Anak kita mampu untuk sholih, dia tidak mau zina ketika dari muda, itu rezeki, Pak. Itu rezeki, Pak. Mungkin anak kita penghasilannya cuma UMR, dunianya UMR. Tapi rezekinya menembus langit, Pak, ketika dia selamat dari perzinahan, Pak. Tadi malam dalam perjalanan saya ke sini, Pak. Dalam perjalanan saya ke sini, saya buka di Instagram. Ada kejadian kisah nyata, Pak. Anak SD tertangkap oleh orang tuanya, chatnya itu sudah bicara tentang seks, Pak. Anak SD, Pak. 6 SD. Itu sudah bicara seksnya vulgar. Mereka mengadakan seks itu dalam perbincangan WhatsApp. Sampai akhirnya ketahuan ibunya. Dan ibunya orang tuanya ini yang men-share ini supaya memberikan edukasi kepada setiap orang tua. Itu apa nggak remuk, Pak, kayak gitu. Itulah dunia, Pak. Dunia itu menjadikan orang berzina. Dunia itu menjadikan orang ngambil yang haram. Dunia itu menjadikan orang itu rela, Pak, ngambil riba dari bapak, lalu bapak disuruh kerja selama 15 tahun hanya untuk bayar bunganya. Itu dunia. Itu dunia. Karena kalau rezeki itu tidak tega orang kayak gitu, Pak. Ada nggak orang tega, Pak, membebani bapak dengan bunga 15 tahun? Kalau orang itu punya cinta di dalam hatinya dengan rezeki, tidak mungkin dia berani membebani orang untuk kerja selama 15 tahun dengan bunga. Itu dunia semuanya. Dan dunia itulah yang disenangi oleh setan. Rezeki itu nggak disenangi oleh setan, Pak. Saya kadang-kadang mikir ya, maaf ya, Pak. Orang Cina saja, bukan Muslim, Pak. Itu dia aja tahu. Hal yang paling brengsek di atas muka bumi ini itu riba, kata dia. Karena betul-betul merusak tatanan. Ini yang ngomong orang nggak Muslim loh, Pak. Kalau dalam bahasa perspektif tema yang sedang kita bahas itu apa? Itulah dunia, Pak. Makanya kalau pikiran kita semenjak kita mendidik anak dari anak kecil sampai besar, pikiran kita hanya dunia, rugi besar kita dalam kehidupan kita. Kita sekolahnya SD di sini, nah, SMP-nya nanti kamu di sini, SMA-nya kamu nanti di sini, kuliahnya nanti di sini, nanti kerja di sini. Kalau hanya itu yang kita pikirkan, ya hanya sebatas dunia yang kita peroleh. Dan kita nggak dapat apa-apa setelah itu. Apa yang kita dapatkan setelah anak kita menggenggam dunia? Apakah kita pasti dimuliakan? Belum tentu, Pak. Karena dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Makanya Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta sama dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Tapi beda dengan rezeki. Rezeki itu memberikan makna kebaikan dalam kehidupan kita, itu rezeki. Kita mampu haji, walaupun kita secara hitung-hitungan kalkulasi tidak mampu untuk haji, tapi kita mampu haji, itu namanya rezeki. Istri kita dalam kondisi taat kepada kita, lalu dia mudah untuk minta maaf sama kita kalau terjadi sengketa dan terjadi pertengkaran, itu rezeki, Pak. Dan itulah yang pertama yang membedakan antara dunia dengan rezeki. Dan dalilnya clear, dalilnya jelas sekali. Surat At-Tolak ayat yang ke-11. Surat ke-65, ketika Allah menyampaikan bahwasanya orang sampai masuk surga itu adalah rezeki. Jadi yang kita bangun, jadi kalau kita bangun, persepsi kita itu mindsetnya harus benar. Saya nyari rezeki. Kenapa Ustadz dagang? Saya bisnis, Pak. Saya dagang.
Saya punya bisnis emas, saya punya bisnis minuman. Kenapa saya bisnis? Saya nyari rezeki, Pak. Saya nyari rezeki. Tapi kita berbeda dengan orang kapitalis. Orang kapitalis itu dia mencari dunia. Makanya kalau sudah beda, maka jalannya pun beda. Orang kalau mencari dunia, dia akan tidak peduli apapun cara yang akan dia dapatkan. Tapi orang kalau mencari rezeki, dia sangat peduli dengan cara. Dia sangat peduli dengan cara. Dan dia sangat peduli dengan metode apa ketika dia mendapatkan rezeki itu. Karena akhirnya sebagian ulama lagi menambahkan lagi, apapun yang didapatkan dengan cara yang haram, itu dunia. Tapi apapun yang didapatkan dengan kehati-hatian, itulah rezeki. Makanya akhirnya apa, Pak? Pangkal dari semua kebaikan itu kalau kita sudah mendapatkan rezeki yang halal. Doanya Bapak terkabul, anaknya menjadi solih, istri menjadi taat. Itu pangkal kalau kita sudah dapat rezeki yang halal. Makanya akhirnya orang ketika mereka itu hanya nyari dunia, Pak, tidak peduli dunianya itu halal atau haram. Tapi orang kalau mereka sudah mulai sadar yang dicari mereka itu adalah rezeki, mereka berhati-hati terhadap setiap jalan dan proses ketika mereka mendapatkan itu untuk memastikan halal atau tidak halal. Kalau halal, diambil dengan cara yang hak. Kalau tidak halal, dia tinggalkan. Dan dia yakin apa yang Allah akan berikan kepadanya itu sebagai penggantinya lebih besar. Dan Allah itu menjanjikan kepada orang beriman itu apa? Dunia atau rezeki, Pak? Allah menjanjikan orang beriman dunia atau rezeki? Rezeki, Pak. Mana dalilnya, Ustaz? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dengan cara yang dia tidak pernah duga. Itu rezeki, Pak. Makanya kata orang beriman kadang-kadang mentok, kadang-kadang mentok, kadang-kadang mentok, tiba-tiba datang pertolongan, itu namanya rezeki. Kadang-kadang Allah itu kadang-kadang Allah itu melambatkan rezeki untuk kita, Pak, supaya melihat kejujuran kita untuk menunggu rezeki itu, Pak. Tapi kalau kita sabar menunggu, pasti yang Allah datangkan itu rezeki dalam kehidupan kita. Ini contoh kisah nyata, Pak. Saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti pernah memiliki kisah nyata semacam ini. Saya pernah diceritain ibu saya, Pak. Ibu saya pada satu waktu itu mengajak tur rumah saya sendiri. Tiba-tiba, ayo nak, jalan dari belakang. Nopo sih, Bu? Oh, saya melaku teng pundi, melaku. Dari dapur diajak. Dapur bersih, tempat makan. Nah, ini engkau tak tinggali ya, Nan. Tolong dimanfaatkan. Ji. Terus ada namanya mesin jahit, Pak. Tahu mesin jahit butterfly? Kau tahu mesin jahit butterfly? Tahu. Kalau yang mantok-mantok fix Anda kelahiran 70. Ada mesin jahit butterfly hitam, Pak, gosong. Ibu kemudian sanjang. Iki dulu kamu yang bakar. Ah, masa sih, Bu? Iya, kamu itu dulu tuh bawa korek dari dapur tiba-tiba. Karena dulu mesin jahit, tahu mesin jahit butterfly itu kan kayak lemari, ya tahu, Pak? Kayak lemari dia bentuknya. Terus ada taplaknya, terus saya sumut dengan pakai korek terbakar. Ibu terus bilang, ini nak, mesin jahit bukan milikmu ya. Jangan diwaris. Jih, saya bilang gitu. Jih, Bu, insya Allah enggak, saya waris. Nah ini Pak Sinten, miliknya siapa ini? Nah ini ada ceritanya, nak. Coba, Pak. Ceritanya begini. Dulu Bapak dan Ibu ketika lagi kesulitan saat itu, Bapak lagi keluar, dipecat dari pekerjaannya karena beliau menyampaikan satu nasihat, terus dipecat, Pak, oleh ownernya. Pada saat itu kami kesulitan finansial. Ibu sih nggak ngomong finansial, kami kesulitan uang. Nah. Lalu Bapak dan Ibu itu ngobrol ketika sebelum tidur, Pak yo, itu mesin jahit didol mawon, Mas.
Kan ora kanggus, nggak pernah dipakai, dijual aja kan lumayan. Itu kalau masih ada uangnya, nambah-nambahin kekurangan kita. Bapak saya pada saya itu nanya, lah Bu sudah nggak butuh, sudah nggak butuh, sudah nggak bisa nggak kuat jahit. Ya wis kalau sudah nggak butuh ya dijual aja. Ya wis didol aja ya Pak, ya wis didol, nek kowe wis rido ya didol mawon. Dijual akhirnya. Itu pembicaraan malam, Pak. Paginya Bapak pergi keluar ikhtiar nyari rezeki. Dan saat itu belum ada handphone, Pak. Belum ada Shopee, belum ada Facebook, apalagi TikTok. Bapak pergi, tiba-tiba pintu rumah diketuk sama orang. Ini ceritanya Ibu. Bu buka, Bu, J, ngapunten, ya Pak, katanya jual mesin jahit ya Bu. Ibu saya sempat mikir, cepet amat kabarnya tersebar. Perasaan baru tadi malam ngomong. Lah ibu saya mikir, oh Bapak pasti sudah ngomong kemana-mana ini kalau mesin jahit itu dijual. Dan saat itu ibu tuh karena sudah mikir Bapak yang ngasih tahu, langsung ngomong, ya saya mau jual mesin jahit ini mesinnya Pak, tapi hitam ya Pak karena dibakar sama anak saya dulu waktu kecil. Oh iya Bu, saya boleh lihat mesinnya? Boleh. Masih bisa enggak? Masih. Tahu kan Pak, mesin jahit itu kan dulu tenaganya dari kaki Pak, yang gini-gini Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak pengajian, kalau pas pengajian sila terus kakinya begini-begini ya, itu dulu penjahit ya berarti. Diliatin Pak, diliatin gitu. Setelah itu ditawar Pak, 150.000. Akhirnya sepakat di harga 150.000. Tahun 90-an 6, 94, 96 lah. Saya lupa tahunnya. Sudah dibayarlah 150.000 Pak. Ketika mau dibayar Pak, ketika dibayar, Ibu langsung mengatakan, monggo dipundhut mawon. Wah Bu, saya mboten beto pick up. Nah niki abot wong kula beto cuma sepeda motor. Mboten sakit kula beto. Saya perlu terjemah enggak? Enggak usah kan? Ya udah paham. Saya mboten beto pick up Bu. Benteng mriku mawon. Enjing kula pundhut. Lho Pak nek ngoten nggih artone di pundhut rumiyin. Alah mboten usah Bu. Mungkin nek kula pundhut rumiyin, mangke malah entek oleh kula. Lho, mboten saged napa wong barang borong dipundhut kok ataupun diparingke. Mboten napa-napa. Mboten Pak, mboten Bu mangke. Tolong banget dibeto mawon artone. Akhirnya Ibu, ya sudah Pak, besok diambil toh, besok dipundhut toh, besok diambil, insya Allah diambil. Sudah Pak. Ya sudah, akhirnya beliau meninggalkan 150.000 pergi. Sudah pergi tidak lama setelah itu 2 jam 3 jam Bapak pulang. Nah Ibu kan ngomong, nih Pak uangnya orang yang kamu suruh datang ke sini nyerahin uang. Nah Bapak saya kan bingung. Lu ngomong, lu sopo sing datang? Loh, tadi kamu bukannya cerita ke orang bahwasanya kita jualan mesin jahit. Saya belum cerita ke siapa-siapa. Coba. Demi Allah, aku belum cerita ke siapa-siapa. Nah, terus siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu itu. Sampai akhirnya Bapak dan Ibu tuh bingung. Uang 150.000-nya itu dijagain sampai 1 tahun Pak, nggak dipakai Pak. Dan mesin jahit itu nggak pernah ada yang ngambil sampai hari ini. Sampai hari ini. Demi Allah. Saya kemarin pulang lihat mesin jahit itu. Hal semacam itu dunia atau rezeki, Pak? Rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menggunakan kata wa yarzuqhu, kasih rezeki, Pak. Makanya kalau kita lagi mentok langsung ngambil yang haram, kamu tuh rugi. Kamu membuang rezekimu dan kamu mengambil duniamu. Makanya kita nggak usah iri sama orang yang lapang cuma dunianya, Mbak. Yang kita iri itu lapang rezekinya.
Saya yakin bapak-bapak pernah kayak gitu, utang tiba-tiba ada yang bayarin. Itu namanya rezeki, Pak. Saya punya teman, Pak, dulu di kuliah pagi-pagi, Pak. Dia ngomong sama saya, Umar, boleh nggak saya korot itu pinjem 5 juta. Buat apa? Istri saya hari ini sudah harus masuk rumah sakit, sudah mulai tindakan, karena kelihatannya istri saya harus disesar. Nah, saya saat itu masih mahasiswa, Pak. Uang 5 juta saya nggak punya. Tampang saya saat itu tampang 1 juta, Pak, bukan tampang 5 juta. Saya nggak punya uang 5 juta, Mas, gitu. 1 juta nih, ambil nggak apa-apa. Tapi itu tabungan saya untuk makan sehari-hari ya. Ini nanti tak ganti gitu. Wah, kalau 1 juta kurang, ya sudah tabaruat. Tahu tabaruat, Pak? Tabaruat itu ngeteng, Pak. Sosial, ayo monggo siapa yang ini istri kita, teman kita mau melahirkan. Dulu kalau di fakultas syariah itu gitu, Pak. Makanya kadang-kadang saya heran sama teman-teman saya sendiri gitu. Dulu di kelas rukun, kok setelah di luar ceker-cekeran, nyesat-nyesatin. Dulu pernah satu bangku kok. Nggak usah marah, Ustaz. Saya nggak marah, saya tegas. Dulu itu satu bangku, Mak. Nah, di luar kok nyesat-nyesatin gitu. Gimana sih dulu itu konsepnya? Kita itu ngeteng, Pak. Cuma dapat nggak sampai 1 juta, Pak. Itu tahun 2006, 2007, Pak. Beliau nggak dapat uang. Setelah itu beliau, waduh nggak cukup. Tahu, Pak, beliau saat itu sudah punya handphone. Sudah punya handphone yang masih poliponik, tahu poliponik? Ya, yang handphonenya gede-gede segini tuh, Pak. Yang kalau misalkan mobil mundur dijadikan janggilan itu bisa. Itu tiba-tiba handphonenya itu bunyi, Pak. Dan bunyinya itu saat itu ngomong, Mas, namanya ini ya? Iya, Pak. Mas ini ya? Bukan, Pak. Mas ini ya? Bukan, Pak. Mas ini bukan ya? Sampai saya tuh bingung ini apain kayak orang lagi bertengkar. Setelah selesai teleponnya dia cerita, tiba-tiba ada yang nelpon. Terus berkata, Mas ini namanya ini? Iya. Datang dari Kalimantan? Iya. Saya mau pesen sarung Kalimantan. Teman saya kan jawab, saya bukan pedagang sarung, Pak. Iya, Mas itu pedagang sarung. Bukan, Pak. Iya, Mas itu pedagang sarung kok. Saya kenal kok. Saya gak pedagang sarung, Pak. Iya, Mas itu pedagang sarung. Enggak, Pak. Iya, karena dipaksa. Akhirnya dia ngomong, ya sudahlah kalau Bapak maksa. Ini kisah nyata, Pak. Ya sudah kalau Bapak maksa. Saya pedagang sarung, terus Bapak maunya apa? Saya pesan sarung, Pak. Segini, Pak. Yang warnanya ini yang khas Kalimantan. Bisa nggak mendatangkan berapa kodi untuk saya? Dia pikir, ya sudahlah, bantuin orang. Sudah dia bantuin orang. Sudah, Pak, coba saya telepon saudara saya dan keluarga saya di Kalimantan gitu. Nah gitu dong, Pak, enak kan gitu. Akhirnya nelfon keluarganya, datengin sarung, karena itu dagang, dia ngambil untung, Pak. Ngambil untung. Setelah itu ditelepon kembali, dia ngomong, ada Pak sarungnya siap dikirim. Ya sudah, Pak, minta nomor rekening saya kirim, Pak. Lu nomornya dikirim, Pak. Langsung dikirim, padahal barang belum dikirim. Saking percayanya, padahal ketemu aja belum. Untungnya tahu berapa, Pak? Untungnya yang 5 juta itu yang niatnya dia punya utang itu, Pak. Itu namanya rezeki itu dunia, Pak. Itu rezeki. Makanya itulah yang terkadang sering kita lupakan. Teori semacam ini itu nggak pernah dibahas dalam teori materialisme. Teori semacam ini tidak dibahas di dalam fakultas ekonomi, Pak. Karena fakultas ekonomi itu hanya membahas sesuatu yang sifatnya eksak dan sesuatu yang sifatnya data. Tapi dalam teori orang beriman itu masuk. Ini materi ini masuk dalam kehidupan kita. Karena kita tahu itu apa? Itu dunia. Dan rezeki itu beda. Kalau kamu ngode dunia, ya dunia hanya memberikan sesuai dengan apa yang kamu cari. Tapi kalau kamu nyari rezeki, Allah memberikan kepadamu rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya maaf ya kalau ada orang kerja haram, rugi banget dia hidup sebentar nyarinya dunia dan tidak nyari rezeki, Pak. Dan pembayarannya itu terlalu mahal kalau yang kita cari itu hanya dunia dalam kehidupan kita. Dan itu yang pertama. Nggih, monggo, Pak. Berarti bedanya apa dunia dengan rezeki? Dunia itu sifatnya apa, negatif atau positif? Negatif. Rezeki itu sifatnya positif atau negatif? Positif. Makanya disitulah kita mulai paham kenapa Allah menggunakan kata rezeki berulang-ulang di dalam Quran.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Kenapa Allah menggunakan kata rezeki terus? Karena beda rezeki dengan dunia. Paham ini yang pertama, Pak? Apa yang kedua? Yang kedua saya singkatkan aja lah, Pak, nggak usah panjang-panjang. Bedanya rezeki dengan dunia itu, Pak. Dunia itu sifatnya merusak, Pak. Kalau rezeki itu sifatnya mengawetkan. Ada orang, Pak, mendapatkan 100 juta, tapi kebutuhan dia 200 juta. Itu namanya merusak, Pak. Dan itulah dunia. Nggak ada cukupnya, Pak. Nggak ada limitnya. Ini berdasarkan hadis dari Baihaqi, Pak Imam Baihaqi, ketika Nabi mengatakan, "Man kanat hammuhud dunya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Kalau orang itu hidupnya fokus hanya untuk nyari dunia, maka dijadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Kalau kacamata kefakiran itu apa? Kalau kacamata kefakiran dipakai, ya berapapun dunia itu ya terasa kurang, Pak. Makanya sifatnya dunia itu merusak. Dapatnya 1 miliar, tapi kebutuhannya 2 miliar, Pak. Dapatnya 500 juta, tapi suaminya berzina. Itu namanya merusak. Itu dunia itu kayak gitu. Dapatnya 5 miliar, Pak, tapi anaknya benci sama bapaknya. Setiap bapaknya pulang, masuk ke garasi. Anaknya nutup pintu, Pak, kamarnya cekrek-cekrek dan tidak mau ketemu sama bapaknya. Itu namanya dunia, Pak. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, dunia itu sifatnya merusak. Makanya tidak salah kalau dunia itu diibaratkan dengan air laut. Di dalam surat Al-Kahfi. Dan air laut itu merusak nggak besi? Merusak, Pak. Dunia itu merusak. Makanya kalau terlalu banyak, yang namanya air laut kalau terlalu banyak atau air itu terlalu banyak itu nggak bisa dimanfaatin. Betul atau tidak? Bapak kalau punya air 1 jeding bisa dimanfaatin. Tapi kalau kita punya air 1 lantai nggak bisa dimanfaatin, Pak. Makanya kan kalau di daerah Bekasi ada yang banjir gitu ya. Ini banjirnya sampai seberapa, Pak? Katanya sampai 2 meter. Enggak, Ustaz. Banjirnya cuma sampai mata kaki. Tapi lantai 2. Bisa dimanfaatin atau tidak bisa dimanfaatin? Tidak bisa dimanfaatin, Pak. Dunia itu sifatnya merusak, Pak. Kalau rezeki sifatnya mengawetkan, Pak. Kadang-kadang Bapak mendapatkan rezekinya UMR 5 juta atau 4 juta. Tapi kebutuhan Bapak cuma 3 juta, itu namanya rezeki. Bapak kadang-kadang mendapatkan cuma 3 juta, Pak. Tapi setiap motor Bapak pulang ke garasi, anak-anak Bapak itu langsung menyambut Bapak dengan ceria. Ada yang pegang kakinya Bapak, ada yang megang tasnya Bapak, ada yang ngambil kunci motornya Bapak, ada yang ngambilkan air minum untuk Bapak. Itu namanya rezeki, Pak. Bapak cuma di kampung, gajinya cuma paling cuma untuk petani, tapi sekalinya Bapak meninggal dunia, seluruh tetangga sampai ujung desa datang untuk takziah. Itu namanya rezeki, Pak. Di kota, Pak, mungkin rezekinya, mungkin dunianya banyak, Pak. Gajinya mungkin 15 juta, 20 juta. Tapi kalau meninggal, sepi yang takziah, Pak. Terutama kalau meninggalnya jam kantor. Itu namanya dunia, Pak. Makanya akhirnya rezeki itu selalu mengawetkan, Pak. Kadang-kadang cuma 5 juta, kebutuhan cuma 3 juta, Pak. Bisa nabung 2 juta, yang satu nabung untuk umroh. Yang 1 juta bisa untuk jalan-jalan sama anak, sama istri, beli cilok, beli martabak. Dan anak kita sudah senang, itu namanya rezeki, Pak. Makanya sifatnya yang sifatnya membuat kita itu kecukupan, itu namanya rezeki, Pak. Makanya akhirnya orang yang mencari rezeki itu ada jamnya, tapi orang yang mencari dunia nggak ada jamnya. Orang kalau mencari rezeki, jamnya apa? Kata Nabi, yaitu sebagaimana burung taghdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kamu nyari rezeki, takarannya itu ada, perginya pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulangnya sore dalam kondisi perutnya penuh. Kira-kira berapa jam itu nyari rezeki, Pak? 6 jam, 8 jam. Selesai, Pak. Selesai. Dia tidak lupa untuk taklim, dia tidak lupa untuk ngaji, dia tidak lupa untuk bantu dakwah, dia tidak lupa datang ke masjid. Itu namanya rezeki, Pak.
Tapi kalau orang sampai nyari dari pagi, pulang tengah malam, padahal Nabi mengibaratkan bahwasanya kita nyari rezeki itu kayak burung. Mana ada burung pulang tengah malam, Pak? Karena dunia itu tidak punya jam. Dunia itu tidak punya jam, Pak. Makanya kenapa kok hiburan malam atau dunia malam itu terkadang lebih menggeliat di kota besar? Karena itu perputarannya dunia, bukan rezeki, Pak. Kalau rezeki itu menjadikan orangnya tetap taklim, tetap ngaji, tetap bisa sholat, tetap bisa didik anak, tetap bisa ketemu istri, itu rezeki. Kita tetap mencari pekerjaan, tetapi kita tetap paham dan sadar kewajiban-kewajiban kita. Tapi kalau dunia, enggak, Pak. Dunia bisa-bisan, Pak. Siang jadi malam, malam jadi siang, anak enggak pernah diperhatikan kecuali hanya dibelikan mainan semata. Tadi malam ada teman saya, tim saya, cerita. Apa beliau ceritanya? Beliau mendapatkan satu kasus, Pak. Ada satu keluarga, anaknya bermasalah. Ketika bermasalah, lalu apa? Ketika ditanya dan dikonsultasi sama tim saya ini, beliau ditanya, "Kak, masalahmu tuh kenapa?" Apa jawaban anak? "Mama terlalu sibuk di kantor. Tidak punya waktu untuk saya." Itu dunia. Dunia itu selalu meminta tumbal. Makanya kalau kita datang ke dukun lalu minta pesugihan, ada tumbalnya atau tidak? Ada. Dunia itu selalu minta tumbal. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau sifatnya mengawetkan, itu namanya rezeki. Tapi kalau sifatnya menjadikan kita tidak pernah cukup dan selalu kurang, dari satu kapan menjadi dua, dari dua kapan menjadi tiga, dari tiga kapan menjadi empat, itu dunia, Pak. Dan zikirnya kita lebih sering kepada rekening daripada pemberi rekening. Zikirnya kita kepada saldo lebih banyak daripada zikir kita kepada pemberi saldo. Nah, itu dunia, Pak. Kalau Bapak sudah terlalu sering menghitung, terus-terusan menghitung sehari 3 kali dihitung terus, itulah yang dimaksudkan oleh Allah, alladzi jama'a malau wa addada. Dikumpulin, dihitung, dikumpulin, dihitung, dikumpulin, dihitung. Itu dunia. Kalau rezeki mah nggak dihitung, ya dihitung sesekali saja, dihitung sebagai bagian dari planning yang dia ingin berikan kebaikan untuk keluarganya, tapi tidak pernah terlalu sering. Ini bukan berarti Bapak nanti tidak boleh ngitung-ngitung loh ya. Nanti Bapak transaksi terus dikembalikan, "Pak, dihitung." "Maaf, saya tidak mau ngitung-ngitung dunia, jangan gitu." Tapi itulah yang kedua. Paham sampai di sini? Apa yang ketiga, keempat, kelima? Sudahlah, Pak. Kapan-kapan kita bahas, insya Allah. Kita tentunya berharap bahwasanya ilmu yang kita peroleh itu bukan banyaknya, tetapi ilmu yang kita peroleh itu bisa memberikan keberkahan untuk kita. Senang sekali bahwasanya saya dari Bekasi, dari tempat yang begitu jauh, Pak, perjalanan ke sini itu 9 jam. Tapi akhirnya dipertemukan di masjid ini, kalau bukan Allah yang mengaturnya tentunya tidak mungkin terjadi. Inilah rezeki, Pak. Rezekinya kita berjumpa dengan sebagian muslim dan sebagian mukmin, itu rezeki terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah menyederhanakan dunia kita, melimpahkan rezeki kita. Dan istri kita itu rezeki, suami kita itu rezeki. Makanya kenapa kalau kita membahagiakan istri kita, rezeki kita tambah. Ya itulah rezeki konsepnya. Kenapa kalau ada seorang istri patuh sama suaminya, rezeki suaminya jadi mudah? Itulah konsepnya rezeki. Konsepnya rezeki itu tidak pernah bisa diteorikan sebagaimana ekonomi diteorikan makro dan mikro. Barakallahu fikum. Ini sudah jam 6 dan saya juga harus segera pindah ke Kediri, Pak. Karena persiapan untuk kajian berikutnya di Halal Bihalal Majelis Taklim Istiqomah. Dan sudah jam 6 lebih, tentunya Bapak dan Ibu pasti punya kegiatan. Tadi satu persatu sudah ada yang pergi, Pak. Dan saya orangnya sensitif sekali. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi ini. Ada yang pengen bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Insyaallah. Mari kita
akhiri apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, insya Allah. Semoga kita sudah mulai paham. Jangan sampai dunia masuk pada keluarga kita, tapi yang kita cari dan yang masuk pada keluarga kita itu adalah rezeki. Rezeki yang baik mendatangkan rezeki yang baik. Dunia yang rusak mendatangkan berbagai macam kerusakan. Sudah Pak, jangan tergiur dengan instannya dunia ketika menawarkan kepada kita nominal Pak. Saya ulang kembali. Janganlah kita tergoda dengan instannya dunia ketika menawarkan nominal untuk kita. Karena yang kita nanti bayar lebih besar dari apa yang kita dapatkan. Bapak kalau mendapatkan dunia 1 juta dengan cara yang tidak benar, maka Bapak membayar tumbalnya itu jauh lebih mahal daripada yang kita dapatkan. Semoga kita lapang rezekinya, sederhana dunia kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini yang dapat saya terangkan pada kesempatan pagi ini. Nanti kalau kita berjumpa kembali, saya nanti malam juga ngisi di Masjid Nurus Sholihin. Nanti kita juga bisa jumpa kembali dan ketemu kembali. Yang majelis taklim yang istiqomah khusus akhwat ya, Mas Riki ya? Khusus akhwat atau ikhwan akhwat? Akhwat, khusus akhwat Pak. Jadi kalau Bapak datang tolong pakai gamis ya. Ini ada mas saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Senang berjumpa dengan Bapak. Kelihatannya kalau saya berlama-lama rezeki pecel ke diri saya semakin jauh. Maka izinkan saya untuk menyudahi kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita dalam kondisi saling cinta, saling ridho insya Allah. Semoga bapak-bapak tetap senantiasa mengikuti. Insya Allah Ustadz Rifki ini orang solih Pak, yang saya kenal baik sekali. Bapak tidak salah untuk selalu mengambil beliau sebagai salah satu sumber ilmu insya Allah. Barakallahu fikum. Ini dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita minta dunia atau rezeki? Mari kita berdoa sebentar sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan rezeki untuk kita, rezeki yang membangun ketaatan kita, rezeki yang membangun kebaikan untuk kita.